Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada hari akhir, yaitu pada bab kedua pada semester ganjil di kelas 12. Kompetensi dasar dari pelajaran ini, materi ini adalah mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Apa itu hari akhir? Apa itu kiamat? Atau apa itu hari akhir? Terus hari akhir itu buktinya apa di dalam Al-Quran? Yang pertama, mengenai pengertian apa itu hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan dimatikan. Kemudian akan hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Kemudian kalau ditanya apa bukti ataupun dalil dari Al-Quran mengenai bahwa kiamat itu akan terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Toha ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku, kata Allah, merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Surah Toha ayat 15. Kemudian juga di dalam surah Al-Hajj, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada kerugian padanya, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam alam kubur. Kemudian iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri dari orang beriman dan muttaqin, atau ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengenai kiamat itu ada dua macam hari kiamat, ya. Kiamat itu dibagi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu sering disebut dengan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar. Pengertian dari kiamat sughra adalah kiamat kecil yang merupakan kehancuran atau kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contoh kiamat kecil itu seperti banjir, ya, ledakan gunung berapi, kematian, kemudian tsunami dan lain-lainnya. Kemudian di dalam ayat lain itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Artinya tiap-tiap yang bernyawa atau tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, kemudian setelah manusia itu mati, maka jiwa ataupun ruh manusia itu akan ditaruh di alam barzakh. Karena
alam barzah ini merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mengalami kematian sampai mereka dibangkitkan di alam kuburnya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, semua makhluk, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Jadi kiamat ini adalah permulaan daripada hari akhir atau hari kekekalan ataupun kehidupan akhirat. Kiamat ini pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang. Kemudian mengenai gambaran kiamat kubro, Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan dengan detail di dalam surah Al-Qari'ah, yang artinya pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kemudian di dalam surah Al-Muzammil gambaran kiamat itu adalah langit akan pecah, langit pun menjadi pecah belah. Dalam surah Az-Zumar, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiap-tiap mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Kemudian mengenai dalil kiamat, dalil kiamat kubro, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah, yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali lagi dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kemudian di dalam di dalam keterangan dari Rasulullah SAW juga menerangkan mengenai hari kiamat, bahwa pada hari kiamat seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan. Kemudian ditanya tentang ilmunya telah engkau berikan ataupun telah engkau amalkan untuk apa. Kemudian tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Kemudian mengenai tubuh ataupun kesehatan yang diberikan, untuk apa kesehatan itu dilakukan. Kemudian mengenai waktu kiamat ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Surat Toha ayat 15. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang dan aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Kemudian mengenai kejadian ataupun keterangan dari Al-Quran mengenai kiamat, itu dapat dilihat, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya,
dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Di dalam informasi lain juga, yaitu di dalam surah Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara runtut Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Kemudian mengenai nama-nama hari akhir, itu juga sangat banyak ya di dalam Al-Quran. Ada yang namanya Yaumul Qiyamah ataupun hari kiamat, Yaumul Akhir, ada Yaumuddin, kemudian ada yang namanya As-Sa'ah. Itu adalah nama-nama dari nama hari akhir. Kemudian mengenai tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sughra, ya. Yang pertama adalah melimpahnya harta benda. Yang kedua adalah enggan menerima sedekah. Kemudian yaitu munculnya orang-orang yang mengaku nabi atau nabi-nabi palsu. Kemudian kurangnya sifat amanah di antara para pemimpin-pemimpin. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya adalah banyaknya pejabat yang lalim, ya. Kemudian perzinaan, kemudian sudah sangat banyak, ya, minum-minuman keras dan hal-hal yang berkenan dosa sudah sangat banyak. Kemudian orang banyak memperindah masjid tetapi justru kurang memakmurkannya. Artinya masjid sekarang sudah luar biasa, ya, sangat mewah, tetapi untuk kemakmurannya masjid tersebut sudah mulai terkikis. Kemudian tanda kiamat kecil yang lainnya adalah manusia berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan bangunan-bangunan yang mewah. Berikutnya adalah banyaknya pembunuhan, kemudian banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Kemudian beberapa hal-hal, ya, berkenaan dengan tanda-tanda yang sudah sangat banyak, ya, sudah terjadi di masyarakat yang lainnya. Kemudian berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil ini sudah semuanya, ya, untuk tahun ini ataupun saat ini, semua yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil sudah ada di depan mata kita semuanya. Kemudian mengenai tanda-tanda kiamat besar, yang pertama adalah munculnya Dabatul Ard atau binatang ajaib, ya, yang binatang itu dapat berbicara dengan manusia. Pokoknya kalau ini nanti sudah muncul ada binatang yang bisa ngomong dengan manusia, maka tidak lama lagi kiamat besar itu akan terjadi. Kemudian akan munculnya Dajjal, ya. Kemudian akan turunnya Imam Mahdi. Kemudian turunnya Isa Al-Masih dan datangnya
bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan merusak ataupun membunuh semua manusia. Kemudian lenyapnya Al-Quran dan mushaf dan hati manusia. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Kemudian munculnya kabut, ya. Kabut ini akan muncul selama 40 hari, akan menghancurkan, ya, ataupun akan mematikan orang-orang beriman. Kemudian bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keluarnya asap tebal, munculnya dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari barat, terbenamnya di arah timur, ya, ataupun matahari terbit di tempat terbenamnya, gitu. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian berlakunya 3 gempa, ya, di timur dan di barat, yaitu di semenanjung tanah Arab. Kemudian terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia kepada mahsyar. Kemudian mengenai alur kehidupan manusia, ya. Yang pertama, ketika manusia berada di dunia, itu pertama adalah bisa kematian, ya, bisa juga kiamat. Kalau manusia itu mengalami kematian, maka hari akhir akan dimulai adalah ketika kiamat terjadi ataupun permulaan hancurnya alam semesta. Kemudian manusia itu akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ts, ya. Kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada di situ Yaumul Hisab. Kemudian ada yang namanya Yaumul Mizan, ya. Hari penimbangan. Kemudian di situ baru akan dimasukkan ke surga dan neraka. Demikianlah mengenai penjelasan hari kiamat dan juga rute ataupun alur kehidupan manusia pada fase-fase di dunia sampai masuknya ke surga dan neraka. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian hari akhir atau hari kiamat dan juga alur kehidupan manusia sampai di surga dan neraka. Kemudian untuk berikutnya, yaitu di bab 2-nya, kita akan menerangkan mengenai pengertian surga dan neraka beserta nama-nama surga, nama-nama neraka, tingkatannya, dan juga gambaran mengenai isi di dalam surga ataupun di dalam neraka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.